Pada saat itu, Spanyol belum bersatu sepenuhnya dan masih terbagi jadi beberapa kerajaan seperti pada gambar ini. Nah, masa pemerintahannya inilah yang mengawali penyatuan beberapa kerajaan menjadi negara Spanyol. Dia juga berhasil merebut kembali banyak wilayah Spanyol yang dikuasai kaum Muslim. Selamat datang di Casanova Semesta. Isabella I dari Kastilia adalah Ratu Kastilia yang berkuasa pada tahun 1474 sampai tahun 1504. Ya, dia adalah ratu yang berhasil mempersatukan beberapa kerajaan menjadi sebuah negara Spanyol. Selain itu, dia juga adalah orang yang memerintahkan pelaut terkenal Christopher Columbus dalam ekspedisinya menemukan wilayah-wilayah baru yang sekarang ada di peta dunia loh. So, bagaimana cara dia memimpin di abad ke-15 ini? Tonton videonya sampai habis dan inilah kisahnya. Isabella lahir pada 22 April tahun 1451 di kota Madrigal de las Altas Torres di Kerajaan Kastilia. Ayahnya adalah King John II dari Kastilia dan ibunya Isabella dari Portugal. Sejak muda, dia banyak menghabiskan banyak waktu bersama ibunya di Arevalo, di mana ia terlibat dalam kegiatan kewanitaan kerajaan, dan Isabella langsung tertarik dan terlibat dalam dunia politik Kastilia. Meskipun tidak ada undang-undang yang melarang wanita naik tahta, Isabella tidak menjadi pewaris langsung, karena saudara laki-lakinya berada di urutan yang lebih tinggi dalam garis keturunan. Isabella juga mahir dalam bahasa Latin, dan ia mempelajari sejarah dan teologi yang memperkuat keyakinan religiusnya, yang akan sangat berpengaruh dalam tindakannya sebagai ratu di masa depan. Singkat cerita, saudara laki-laki Isabella, Enrique IV, naik tahta menjadi raja sebagai King Henry IV dari Kastilia. Tetapi sayangnya, Henry kesulitan menghasilkan pewaris yang sah karena pernikahan pertamanya tidak menghasilkan anak. Dan anak perempuan satu-satunya, Joanna, diyakini sebagai anak dari hasil perselingkuhan dan tidak sah untuk menjadi penerusnya di masa depan. Raja Henry juga tidak berhasil merebut kembali Granada yang telah berada di bawah kendali Muslim sejak pertengahan tahun 1200-an dan memiliki penasihat Yahudi dan Muslim sehingga merusak citra Kastilia sebagai kerajaan Kristen. Melihat hal ini, Henry bernegosiasi dengan para bangsawan dan menjadikan Isabella sebagai pewarisnya. Salah satu syarat agar Isabella menjadi pewaris adalah bahwa ia membutuhkan persetujuan Raja Henry untuk menikah. Isabella menolak semua pelamar yang disetujui Henry dan memilih Raja Ferdinand II dari Aragon. Isabella mengirim surat kepada Henry meminta izinnya, tetapi ia tidak pernah menjawab. Geram dengan sikap kakaknya, Isabella nekat menikah dengan Ferdinand pada tahun 1469 tanpa persetujuan Henry. Henry dan bangsawan Castilla tidak menginginkan kehadiran orang Aragon di istana Kastilia dan menolak pernikahan Isabella dan tahta penerusnya. Kemudian mereka mencoba lagi untuk menobatkan putri Henry, Joanna, sebagai pewaris. Namun, Isabella dan pengikutnya memberontak dan menuduh Joanna adalah anak tidak sah dari hasil perselingkuhan, sehingga garis keturunannya dianggap lebih rendah dari Isabella. Tak lama kemudian, negosiasi Toros de Guisado dengan para bangsawan. Raja Henry setuju untuk mengeluarkan Joanna dari pewaris tahta dan mengakui Isabella sebagai pewaris resminya. Meskipun Henry terus keberatan dengan keputusan ini, ia tetap berdamai dengan Isabella selama sisa masa pemerintahannya.
sang kakak, Henry IV, meninggal pada tahun 1474. 2 hari setelah kematian Henry, Isabella menyatakan dirinya sebagai ratu. Ternyata anak haram sang raja, Joanna, masih menyimpan dendam. Perang kecil pecah di Kastilia. Joanna didukung oleh Portugal karena menikah dengan seorang bangsawan dari sana, sementara Ratu Isabella mendapat dukungan dari Aragon. Perang saudara ini berakhir dengan kemenangan di tangan sang ratu, dan Joanna akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan Isabella. Setelah memastikan jauh dari ancaman, Isabella dan Ferdinand memutuskan untuk menyatukan wilayah mereka. Pada tahun 1479, Aragon dan Kastilia bersatu, dan mereka memerintah sebagai raja dan ratu. Isabella dipandang sebagai penguasa otoriter, dan Raja Ferdinand hanya dianggap sekedar pendamping. Isabella adalah seorang Katolik yang taat dan ingin membangun kerajaan Kristen yang bersatu. Untuk meredakan ketakutan masalah di wilayah Spanyol yang disebabkan oleh penurunan keimanan Kristen, Isabella dan Ferdinand mendirikan Inkuisisi Spanyol pada tahun 1478. Inkuisisi ini bertugas seperti pasukan militer religius yang dipimpin oleh bangsawan Kastilia yang menyebut diri mereka sebagai Grand Master untuk melakukan pengawasan terhadap rakyat, tempat peribadatan, dan memastikan kekuasaan tetap di tangan monarki. Isabella juga memperluas kekuasaannya di wilayah Spanyol yang dikuasai orang Islam dan Yahudi, seperti Alcantara, Calatrava, dan Santiago. Isabella melakukan segala daya untuk memastikan kemenangan Spanyol. Ia membiayai perang dan tinggal bersama tentara, memberikan bantuan dan dukungan moral. Serangkaian pertempuran pun terjadi untuk merebut kembali wilayah dari para kaum Muslim dan Yahudi di wilayah Spanyol. Penaklukan Granada pada tahun 1492 adalah puncaknya. Isabella berhasil merebut kembali Granada dari kekuasaan Islam. Dengan kemenangannya dalam peperangan bertahun-tahun, sebagian besar wilayah Spanyol kembali menjadi masyarakat dengan mayoritas Kristen. Sementara sebagian besar orang Yahudi diusir dari sana, masyarakat Muslim masih diperbolehkan tinggal, namun dengan syarat ibadah yang diperketat dan tidak melakukannya secara terang-terangan. Inilah alasannya mengapa di beberapa wilayah Spanyol kita masih bisa melihat banyak peninggalan peradaban Islam di sana. Setelah penaklukan itu, Isabella tidak berhenti memperluas wilayahnya. Daripada harus berperang melawan kerajaan lain yang kuat di Eropa seperti Perancis, Austria, atau Inggris, dia memilih untuk melakukan ekspedisi di lautan. Dia juga memiliki aliansi dengan pelaut andalan yang terkenal di seluruh dunia, yaitu Christopher Columbus. So, bagaimana Ratu Isabella bisa membuat aliansi dengan Christopher Columbus? Dan wilayah mana aja yang ditemukannya untuk ekspansi Spanyol? Like dan subscribe dulu channel ini, dan saksikan ceritanya di part 2.